Al-Bukhari hadis 1296. Ada jaminan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan bagi orang puasa. Thalathatun, ada 3 golongan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thalathatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, yang doa mereka tidak akan pernah ditolak ketika disampaikan. Masya Allah, begitu mohon dikabulkan. Siapa mereka? 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia hanya memberikan maslahat, tapi doa Anda pun akan dikabulkan. Silakan di RT yang adil, RW yang adil, sampai ke presiden yang adil. Tapi tahukah Anda bahwa laki-laki pun di rumah tangganya itu pemimpin? Maka jika Anda jadi suami yang adil, ayah yang adil, adil jangan ditafsirkan dengan kaitan misalnya maaf ya, pembahasan poligami saja, tidak. Keadilan itu melekat pada setiap sifat, sikap ketika Anda menjadi kepala rumah tangga. Di antara ciri khas adil, misal menempatkan aspek pekerjaan Anda. Anda di luar bolehlah jadi bos, direktur nggak ada masalah. Tapi di rumah Anda seorang ayah, Anda seorang suami. Betul tuh, anak Anda aja bisa protes. Hati-hati, Anda seorang ayah, Anda seorang suami. Hati-hati, kadang-kadang suka lupa. Di luar jadi bos, ke rumah jadi bos juga. Di luar jadi karyawan, masuk ke rumah karyawan juga. Kapan Anda jadi ayahnya? Tidak adil. Kadang-kadang persoalan di luar dibawa ke rumah, itu yang tidak tepat. Atau persoalan rumah dibawa ke kantor. Anda punya masalah di rumah, kok marah-marah ke karyawan? Karyawan nggak tahu persoalan Anda. Akhirnya yang tadinya ditutup oleh Allah aib rumah tangga Anda jadi terbuka. Kenapa sih bos marah-marah? Nggak tahu. Coba cari tahu. Oh, ada rumah tangga, masalah rumah tangganya. Masalah rumah tangga jadi terbuka, yang tadinya tertutup jadi terbuka sekarang. Atau yang tidak jelas, masalah di kantor dibawa ke rumah. Anak Anda itu sudah membuat karya, ingin ditampilkan pada ayahnya. Mulai dia mengaji, menghafalkan, berjuang, dia menghafal Qul Huwallahu Ahad, usia 4 tahun. Ingin dibacakan di depan Anda, 8 jam menunggu Anda. Anda punya masalah dari kantor, datang ke rumah. Masya Allah, begitu dibuka, anak Anda menyambut. Papa, diam kamu. Kenapa sih Pak? Kamu lagi ikut-ikutan? Masya Allah. Apa enggak zalim? Kasihan anak-anak menunggu. Istri nunggu-nunggu gitu kan. Kalau pulang ke rumah ya sudah jadi ayah, di suami. Saya juga sama begitu, berusaha mengamalkan apa yang saya sampaikan. Demi Allah saya katakan sampai hari ini, kalau saya pulang ke rumah nggak pernah jadi ustaz. Jadi ayah saya, di suami untuk istri saya, jadi ayah untuk anak-anak saya. Silahkan kalau Anda main ke rumah saya, kemudian saya pulang datang ke rumah, mereka nggak pernah panggil ustaz, nggak pernah saya dengar. Silahkan. Nggak pernah, demi Allah saya katakan. Begitu dibuka, ustaz. Buya, Masya Allah, ada yang pakai gini, pakai itu. Ya, main kuda-kudaan yuk. Ayo. Siapa kudanya? Saya. Mereka naik. Ya, mobil-mobilan yuk. Ayo. Siapa mobilnya? Saya. Malam-malam, Masya Allah. Lihat sesuatu, senang olahraga. Lihat orang bawa bola. Ya, beli bola, beli bola. Pulang kita ditungguin sampai malam datang. Masya Allah, nungguin Pak. Sampai jam 9 buka rumah. Begitu buka, Assalamualaikum. Buya, main bola yuk. Jam 9 malam. Apa kita bilang, ayo. Sudah main bola kita malam. Dia nendang, kita jadi kiper. Dia ketawa, kita bahagia, selesai. Ya. Sampai ibunya mengatakan, Masya Allah, ibunya itu capek, baru kerja. Bukan maaf, dia itu mengatakan kerja. Dia baru berdakwah, baru mengajar. Sehingga rekaman mengajar terletak pada dirinya. Baru mengajar. Kayak kalau datang, sudah senyum aja dulu, Buya capek, pijit. Ya. Begitu datang saya masih saksikan sampai menangis air mata saya. 2-3 tahun, 3 tahun lah dimulai ketika datang disambut, Buya capek ya, banyak kaca dia, sini, kakak pijitin, dibawa ke kamar, dia pijit, sudah ya, bobo, Buya capek, bobo, tidur kita, saya menangis air mata saya, begitu sudah 5 menit, sudah ya bobonya, sekarang main bola yuk. Anak-anak gitu kan. Tapi ada kenikmatan dalam jiwa kita, hilang lelah, nggak ada capek, sudah selesai, alhamdulillah, main lagi, macam-macam lagi, sampai luar biasa begini. Itu enak gitu kan, nikmat. Bukan berarti tanpa celah, saya manusia banyak salah dan sebagainya. Tapi ketika dipraktikkan kayaknya indah, nyaman, dan tidak harus jadi ustaz. Anda jadi apapun silahkan sepanjang baik-baik, pulang ke rumah jadi ayah, itu adil. Ketika Anda bisa bersikap demikian, kemudian berdoa kepada Allah, demi Allah saya katakan cepat dikabulkan doanya. Dan indah gitu kan, nyaman, tenang. Bukan berarti tanpa masalah dibuat bukan untuk bermasalah, tapi menjadikan hidup kita semakin berkualitas. Jangan dikira ustaz gak ada masalah, banyak masalahnya. Bukan cuma masalah pribadi, masalah orang dipikirin juga. Ini banyak masalah itu kan yang belum dijawab. Jadi satu al-imam al-adil. Yang kedua,
As-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Jadi saat Anda puasa, kemudian Anda buka, jadi saat dibuka itu, saat buka itu momentum terbesar untuk berdoa kepada Allah supaya minta seketika doanya sulit untuk ditolak kalau benar cara doa Anda. Saya lukiskan begini ya, saya lukiskan begini. Ada seorang punya asisten rumah tangga. Anda minta bangun jam 5, salat subuh kerjakan, selesai sampai jam 6. Tapi orang ini Masya Allah, Anda minta jam 5, dia bangun jam 3. Dia tahajud dulu, dia sudah beres-beres, yang Anda minta gak bereskan, dia bereskan juga. Kemudian dia siapkan lagi, dilihat lagi anak Anda sampai jam 7 masih dikerjakan, jam 8 sudah tenang baru dia istirahat. Senang tidak Anda? Senang. Persoalannya satu kali datang kepada Anda, Pak, Bu, ini mohon maaf, kalau gak terpaksa gak akan minta. Anak saya ijazahnya belum bisa ditebus Pak, kurang 100.000. Mohon sekiranya ada kelebihan bisa dibantu 100.000 ini. Dia minta 100.000 dan Anda memang punya berkecukupan, Anda kasih tidak? Berapa dikasihkan? Bahkan lebih daripada itu. Ada seorang membantu Anda tidak mintakan dia melakukan pekerjaan, dia kerjakan, Anda berikan. Apalagi ketika Anda mengerjakan sesuatu yang bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani lebih daripada itu. Ada orang makan, ada orang minum. Kata Allah, ini hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya min ajli, karena aku. Karena aku. Maka Masya Allah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Farhatan, kebahagiaan pertama hina yuftir, ketika dia berbuka. Kenapa orang puasa ini bahagia ketika berbuka? Selain karena senang dia buka, karena pada saat itu thabatal ajru insyaallah. Pahala puasanya akan diberikan. Ajrun itu bisa berarti pahala yang diberikan saat di akhirat, makanya dia bahagia saat di akhirat. Yang kedua, yang makna pertamanya adalah bonus yang diberikan di alam. Panjar diberikan di alam. Apa di antara bonusnya? Tawaran untuk dikabulkan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda mengatakan wa thabatal ajru insyaallah, dhahabat dhamma, hilang dahaga ini. Wabtalatil uruq, basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, sekarang ada janji Allah yang akan diberikan dan pahala nanti akan dikumpulkan. Apa di antara janjinya? Doa-doa akan dikabulkan. Makanya setelah membaca yang tadi itu, la bismillah, Nabi membacakan itu, isi dengan doa dulu. Jangan yang lain-lain dulu. Makanya setan di situ cukup jenius dia. Setan sekarang pintar-pintar, hati-hati. Dulu ulamanya yang pintar-pintar, setannya terlampau bodoh. Sekarang orang kebanyakan tidak mengerti, setannya yang lebih pintar. Maka kita harus belajar teori-teori supaya lebih pintar dibandingkan dengan setan. Setannya pintar sekarang, diarahkanlah Anda kepada santapan-santapan pembuka sehingga lupa untuk meminta. Dhahabat dhamma, yang penting doa sunnah, doa nyunnah. Dhahabat dhamma wa talatul ruku wa thabatul insyaallah. Wa thabatul ajru insyaallah. Ayo mah mana juz al-fakatnya? Ayo mah mana kolaknya? Ayo mah mana sekutangnya? Kumpul. Masya Allah, sehingga lupa dengan berdoa. Pada saat itulah kemudian Anda diam. Coba ingat, mungkin pekerjaan di kantor yang susah itu, memang itu waktunya untuk minta kepada Allah. Mungkin persoalan rumah tangga yang belum selesai itu, memang itu waktunya untuk memohon solusi. Mungkin anak Anda yang sulit di sekolah itu, memang itu waktunya untuk meminta kemudahan. Mungkin jodoh yang belum datang itu, itulah waktunya untuk memohonkan kepada Allah kebaikannya. Segalanya. Itu ternyata yang punya teorinya kita, Pak, Bu. Tempat lain gak ada. Saya punya koleksi kitab-kitab di kepercayaan lain. Saya gak temukan kalimat itu, cuma di kitab. Silahkan yang kepercayaan lain sudah mulai terbiasa, bahkan ketika akan makan tangan dilipat, mulai berdoa minta dengan bahasa dia. Ya, duhai Bapa di surga, Mama ada di mana, bisa dari ini. Ya, tidak harus menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah. Ya, gunakan yang baik-baik. Paham ya?